Terima kasih telah mengklik video pembelajaran ini. Video pembelajaran ini akan membahas mengenai ring. Video ini didentori oleh Jonathan Simanjuntak dan dibimbing oleh Dr. Firman Fangaribuan MPD dan Dr. Dame Iva Siombing MSI. Teori ring. Pada teori ring, adapun definisinya yaitu ring merupakan suatu atau sebuah himpunan tak kosong R dengan dua operasi biner, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian yang didefinisi pada R. Aksioma-aksioma pada ring, di mana A, B, dan C merupakan bilangan real. Yang pertama, tertutup terhadap penjumlahan, atau A ditambah B merupakan bilangan real. Yang kedua, memenuhi sifat asosiatif penjumlahan. Yang ketiga, memiliki elemen identitas penjumlahan. Yang keempat, memiliki inverse penjumlahan. Yang kelima, komutatif terhadap penjumlahan. Yang keenam, tertutup terhadap perkalian atau A dikali dengan B merupakan bilangan real. Yang ketujuh, asosiatif terhadap perkalian. Yang kedelapan, memenuhi hukum distributif kiri dan kanan. Distributif kiri, A dikalikan terhadap B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Distributif kanan, A ditambah B dikalikan terhadap C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Sehingga, untuk memenuhi suatu bilangan dapat dikatakan ring jika dua operasi biner dikatakan suatu ring bila yang pertama, ring pada penjumlahan merupakan grup komutatif. Ring pada perkalian merupakan suatu semigrup atau monoid. Yang ketiga, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka suatu bilangan dapat kita katakan merupakan ring atau gelang. Untuk memahami ring, mari kita perhatikan contoh satu. Tunjukkan bahwa Z3 merupakan ring. Bukti, kita buat suatu tabel Cayley modulo 3. Modulo 3 yaitu 0, 1, dan 2. Kita operasikan terhadap penjumlahan. Tabel Cayley pada perkalian dengan Z modulo 3. Dari tabel Cayley di atas, Z modulo 3 yaitu 0, 1, 2, 3 merupakan ring jika memenuhi. Yang pertama, tertutup. Dapat kita lihat dari tabel Cayley bahwa Z3 memenuhi tertutup. Yang kedua, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Mari kita buktikan. Kita ambil 0, 1, 2 merupakan elemen dari Z modulo 3. 0 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 0 yang hasilnya 1. 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1 hasilnya 0. Perhatikan tabel Cayley. 2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Maka Z3 bersifat komutatif terhadap penjumlahan. Yang ketiga kita buktikan bahwa A ditambah B ditambahkan terhadap C sama dengan A ditambah B ditambah C. Mari kita buktikan. Kita ambil 0, 1, 2 merupakan elemen bilangan Z modulo 3. 0 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 0 ditambahkan terhadap 1 ditambah 2 hasilnya 0.
1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 1 ditambahkan terhadap 1 ditambah 2 hasilnya 1. 2 ditambah 1 ditambahkan terhadap 0 sama dengan 2 ditambahkan terhadap 1 ditambah 0 hasilnya 2. Maka Z modulo 3 bersifat asosiatif terhadap penjumlahan. Yang keempat, mempunyai elemen identitas yaitu 0 pada operasi penjumlahan. Elemen identitasnya atau E sama dengan 0. A ditambah E sama dengan E ditambah A sama dengan A. Mari kita buktikan. Kita ambil 0, 1, 2 merupakan elemen modulo Z modulo 3. 0 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 0 hasilnya 0. 1 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. 2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2 hasilnya 2. Sehingga untuk elemen identitas yaitu 0 pada operasi penjumlahan telah terbukti. Selanjutnya, adanya unsur balikan atau inverse A ditambah inverse A sama dengan 0. Kita ambil 0, 1, 2 merupakan elemen Z modulo 3. 0 ditambah 0 sama dengan 0 yang merupakan elemen identitas. Maka inverse 0 adalah 0. 1 ditambah 2 sama dengan 0. Dan 0 merupakan elemen identitas. Maka inverse dari 1 adalah 2. 2 ditambah 1 sama dengan 0. 0 merupakan elemen identitas. Maka inverse dari 2 yaitu 1. Maka karena ada unsur balikan atau inverse telah terbukti. Yang keenam yaitu, mari kita buktikan bahwa A dikalikan terhadap B dikali C sama dengan A dikali B dikalikan terhadap C. Kita ambil 0, 1, 2 merupakan elemen Z modulo 3. Mari kita buktikan bahwa 0 dikalikan terhadap 1 dikali 2 sama dengan 0 dikali 1 dikalikan terhadap 2 sama dengan 0. 2 dikalikan terhadap 2 dikali 1 sama dengan 2 dikali 2 dikalikan terhadap 1 sama dengan 1. 1 dikali dengan 1 dikalikan terhadap 1 dikali 2 sama dengan 1 dikali 1 dikalikan terhadap 2 sama dengan 2. Maka terbukti bahwa Z modulo 3 bersifat asosiatif terhadap perkalian. Yang ketujuh, kita buktikan bahwa A dikalikan terhadap B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah B dikali C, dan B ditambahkan terhadap C dikalikan dengan A, hasilnya yaitu B dikali A ditambah C kali A. Kita ambil 0, 1, 2 elemen bilangan Z modulo 3. 0 dikalikan terhadap 1 ditambah 2 sama dengan 1 ditambah 2 dikalikan terhadap 0, hasilnya 0. 1 dikalikan 0 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1 dikalikan terhadap 1 sama dengan 0. Dan 1 dikalikan terhadap 2 ditambah 0 sama dengan 2 ditambah 0 dikalikan terhadap 1 sama dengan 2. Maka Z modulo 3 bersifat distributif. Telah terbukti bahwa Z3 bersifat distributif terhadap kiri dan kanan. Karena memenuhi syarat ring, maka dapat disimpulkan bahwa Z3 merupakan ring. Untuk lebih mendalami pemahaman mengenai ring, mari perhatikan contoh 2. Buktikan bahwa himpunan bilangan N bukanlah ring. Mari kita buktikan. Untuk membuktikan bahwa himpunan asli N bukanlah ring, pertama-tama
akan dibuktikan N bukan merupakan grup. Sebelumnya, grup telah kita pelajari. Akan ditunjukkan bahwa N tidak memiliki elemen identitas. Sedemikian sehingga A dikali E sama dengan E dikali A sama dengan A. Telah kita ketahui, identitas dari operasi penjumlahan adalah 0. Adapun anggota dari bilangan N yaitu 1, 2, 3, hingga tak hingga. Sedemikian sehingga N tidak memiliki elemen identitas. Maka N bukan merupakan grup. Karena N bukan merupakan grup, maka N juga bukanlah merupakan ring. Karena N tidak memiliki elemen identitas. Bagaimana? Telah pahamkah mengenai ring? Baiklah, untuk lebih mendalami mengenai ring, kita bahas satu contoh lagi, yaitu contoh 3. Misalkan P himpunan bilangan bulat kelipatan 3. Tunjukkan bahwa dengan operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan bulat, P membentuk ring komutatif. Untuk membentuk atau syarat pada ring komutatif, ada satu syarat tambahan terhadap ring, yaitu kita akan menunjukkan bahwa berlakunya sifat komutatif pada perkalian. Jika sifat tersebut berlaku, maka dapat kita katakan bahwa P himpunan bilangan bulat berkelipatan 3 merupakan ring komutatif. Mari kita buktikan. Diberikan P sama dengan himpunan 3X, di mana X merupakan elemen Z. Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa P pada penjumlahan merupakan grup komutatif. Mari kita buktikan. Langkah pertama, sifat tertutup kita ambil sebarang A sama dengan 3X merupakan elemen P dan B 3Y merupakan elemen P. Akan ditunjukkan A ditambah B merupakan elemen P. Perhatikan bahwa A ditambah B sama dengan 3X ditambah 3Y sama dengan 3 dikalikan terhadap X ditambah Y. Karena X ditambah Y merupakan elemen Z, maka jelas bahwa 3X ditambah Y merupakan elemen P. Yang kedua, sifat asosiatif. Mari kita ambil sebarang A sama dengan 3X anggota P, B sama dengan 3Y anggota P, dan C sama dengan 3Z anggota P. Akan ditunjukkan bahwa A ditambah B ditambahkan terhadap C sama dengan A ditambah terhadap B ditambah C. Yakni sebagai berikut. A ditambah B ditambah C. A ditambah B tadi X ditambah 3X ditambah 3Y. Dikalikan ditambahkan terhadap 3Z yang merupakan si C. Sehingga kita kelompokkan, kita asosiatifkan, maka hasilnya 3X ditambah Y ditambahkan terhadap 3Z. Karena kedua bilangan tersebut memiliki bilangan 3, kita lakukan lagi pengelompokan sehingga hasilnya 3 dikalikan terhadap 3X ditambah Y ditambah dengan Z. Baiklah, selanjutnya kita lakukan asosiatif.
3X, 3 dikalikan terhadap X ditambah buka kurung, X, Y ditambah Z tutup kurung. Maka berlaku sifat distributif perkalian. Hasilnya yaitu 3X ditambah 3Y ditambah dengan Z. Sehingga 3X ditambah dengan 3Y ditambah dengan 3Z. Ya, maka hasilnya A ditambah B ditambah C. Baru selanjutnya eksistensi identitas. Ambil sebarang A sama dengan 3X yang merupakan anggota B, akan ditunjukkan bahwa ada B sama dengan 3 dikalikan 0 merupakan elemen P. Sedemikian sehingga berlaku A ditambah B sama dengan A. Perhatikan bahwa A ditambah B 3X ditambah 3 kali 0. Maka kita lakukan pengelompokan 3 dikalikan terhadap X ditambah 0. X ditambah 0 hasilnya X. Karena setiap bilangan jika dijumlah dengan 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Maka hasilnya yaitu 3X. Di mana 3X merupakan dari A yang merupakan elemen dari P. Jadi, unsur identitas dalam P terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat adalah 0. Untuk selanjutnya, syarat selanjutnya, inverse. Ambil sebarang A sama dengan 3X merupakan elemen P, akan ditunjukkan bahwa ada B sama dengan 3 dikalikan terhadap negatif X yang merupakan elemen P. Sedemikian sehingga berlaku A ditambah B sama dengan 0, yaitu A ditambah B sama dengan 3X ditambah dengan 3X, 3 dikalikan terhadap negatif X. Oke, kita lakukan pengelompokan. Maka 3 dikalikan terhadap X ditambah dengan negatif X. X ditambah dengan negatif X hasilnya 0. Maka 3 dikali 0 hasilnya 0. Jadi setiap anggota P memiliki inverse. Terbukti. Syarat selanjutnya, sifat komutatif. Ambil sebarang A sama dengan 3X yang merupakan elemen P dan B sama dengan 3Y yang merupakan elemen P. Akan ditunjukkan bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A, yaitu sebagai berikut. A ditambah B sama dengan A dikali X, 3X ditambah 3Y. Kita lakukan pengelompokan sehingga 3 dikalikan terhadap X ditambah Y. Baru terjadi sifat komutatif atau perpindahan yang hasilnya 3 dikalikan terhadap Y ditambah dengan X. Sehingga 3X ditambah dengan 3Y. Karena 3Y merupakan B, 3X merupakan A, maka hasilnya B ditambah A. Terbukti. Karena memenuhi kelima syarat, maka dapat disimpulkan P pada sifat penjumlahan merupakan grup komutatif atau grup abelian. Karena memenuhi kelima syarat, maka dapat disimpulkan P penjumlahan merupakan grup komutatif atau grup abelian. Sekarang kita membuktikan ke langkah yang kedua. Langkah kedua adalah menunjukkan bahwa P perkalian merupakan semigrup. Mari kita buktikan. Untuk membuktikannya ada dua syarat. Yang pertama, dia harus tertutup pada perkalian dan dia memiliki sifat asosiatif. Untuk sifat tertutup, ambil sebarang A sama dengan 3X yang merupakan elemen P dan B sama dengan 3X yang merupakan elemen P, akan ditunjukkan bahwa A kali B merupakan elemen P. Perhatikan bahwa A dikali B sama dengan 3X dikali dengan 3Y. Terjadi pengelompokan, yaitu sehingga
3 dikalikan terhadap 3xy. Karena 3xy merupakan elemen Z, dapat dikatakan bahwa 3xy, 3 dikalikan terhadap 3xy merupakan elemen P. Baru selanjutnya, sifat asosiatif. Ambil sebarang A sama dengan 3x yang merupakan elemen P, dan B sama dengan Y yang merupakan elemen P, dan C sama dengan 3Z yang merupakan elemen P. Akan ditunjukkan bahwa A dikali B dikalikan terhadap C sama dengan A dikalikan terhadap B dikali C. Yaitu sebagai berikut. A dikali B dikalikan terhadap C sama dengan 3X dikali 3Y dikalikan terhadap 3Z. Terjadi pengelompokan, yaitu 3 dikalikan dengan 3 dikalikan terhadap 3 dikalikan dengan 3X dikali Y dikali dengan 3Z. Maka 3 kali 3 dikali 3 dikalikan buka kurung X, Y, tutup kurung terhadap Z. 3 dikali 3 dikali 3 buka kurung X, buka kurung X. Dikalikan Z, tutup kurung. Maka 3X dikalikan terhadap atau buka kurung 3, buka kurung 3, buka kurung Z, YZ. 3X dibuka kurung 3Y dikalikan terhadap 3Z. Maka 3X merupakan A dikalikan terhadap 3 kali 3Y dikali dengan 3Z. 3Y merupakan B dan 3Z merupakan C. Sehingga A dikalikan terhadap 3 kali. Maka A dikalikan terhadap B dikali C. Kedua syarat terpenuhi. Dan oleh karenanya P pada perkalian merupakan semi grup. Oke, selanjutnya kita ke langkah yang ketiga. Di mana langkah ketiga adalah menunjukkan bahwa berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan bilangan bulat pada P. Mari kita buktikan. Ambil sebarang A sama dengan 3X yang merupakan elemen P, dan B sama dengan 3Y yang merupakan elemen P, dan C sama dengan 3Z merupakan elemen P. Akan ditunjukkan bahwa A ditambah B dikalikan terhadap C sama dengan A dikali C sama dengan ditambah B dikali C, dan A dikalikan terhadap B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Baik, kita buktikan pada sifat distributif kanan. A ditambah B dikalikan terhadap C. 3X ditambah 3Z, 3Y dikalikan terhadap 3Z. Terjadi pengelompokan sehingga 3X ditambah Y dikalikan terhadap 3. Dikalikan lagi terhadap 3Z. Sehingga terjadi sifat komutatif perkalian. Maka X ditambah Y dikalikan terhadap Z. 3 dikali 3. Untuk selanjutnya terjadi distributif perkalian. Sifat distributif. Yang hasilnya XZ ditambah YZ buka tutup kurung 3 dikalikan terhadap 3. 3 dikalikan terhadap 3 ini kita kalikan terhadap anggota yang ada di dalam kurung. Maka 3 dikalikan dengan 3Z ditambah dengan 3 dikali dengan 3XY. Atau saya ulang, 3 dikalikan dengan 3XZ ditambah dengan 3 dikalikan terhadap 3YZ. Sehingga 3X dikali dengan 3Z ditambah dengan 3Y dikalikan terhadap 3Z.
3X merupakan A, 3Z merupakan C, ditambah 3Y merupakan B, dan 3Z merupakan C. Sehingga A dikali C ditambah dengan B dikali C. Distributif, sifat distributif kanan terbukti. Mari kita periksa untuk sifat distributif kiri. A dikalikan terhadap B ditambah C sama dengan 3 dikalikan terhadap 3Y ditambah dengan 3Z. Baiklah, terjadi pengelompokan. Maka 3X dikalikan terhadap 3 buka kurung Y ditambah Z. Untuk bilangan ini terjadi sifat komutatif perkalian, sehingga 3 dikali 3 dikalikan terhadap X buka kurung Y ditambah Z. Pada bilangan yang ada di dalam kurung terjadi sifat distributif, di mana 3 dikali 3 buka kurung X dikali Y ditambah dengan X dikali Z. Sehingga 3X dikalikan terhadap 3Y ditambah dengan 3X dikali dengan 3Z. Maka hasilnya yaitu A kali B ditambah dengan A dikali C. Terbukti bahwa sifat distributif kanan. Dari sini P penjumlahan dan perkalian sudah terbukti merupakan ring. Namun pada soalnya kita dituntut untuk membuktikan ring komutatif, sehingga kita harus membuktikannya dengan langkah yang terakhir, menunjukkan bahwa berlaku sifat komutatif perkalian. Ambil sebarang A sama dengan 3X yang merupakan elemen P dan B sama dengan 3Y yang merupakan elemen P. Dengan demikian diperoleh A dikali B sama dengan 3X dikali dengan 3Y. Maka terjadi pengelompokan 3 dikali 3 XY. Kita lakukan perpindahan atau komutatif perkalian. X dan Y kita pindahkan atau kita rocker yang merupakan menggunakan sifat komutatif perkalian. Maka hasilnya 3 dikalikan dengan 3YX. Maka 3Y dikalikan terhadap 3X. Yang hasilnya B dikali A. Terbukti berlakunya sifat komutatif perkalian pada P berkelipatan 3. Karena keempat syarat tersebut telah terbukti, maka dapat kita simpulkan. Karena memenuhi keempat syarat, maka dapat disimpulkan P penjumlahan dan perkalian merupakan ring komutatif. Ring komutatif. Bagaimana? Telah pahamkah dengan materi yang telah kita bahas mengenai ring? Saya harap penonton yang ataupun siswa-siswa atau mahasiswa yang menonton video pembelajaran ini paham dengan video pembelajaran yang membahas mengenai ring. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video yang kami sajikan